saya Tesi Herdiana dari kelas 8C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita legenda rakyat Indonesia yang sangat terkenal, yaitu legenda Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Cerita ini berasal dari Pulau Jawa dan menceritakan tentang seorang putri bernama Putri Kandita yang harus menghadapi cobaan hidup karena iri dan fitnah orang-orang di sekitarnya. Namun, dengan ketulusan dan kesabarannya, ia akhirnya berubah menjadi sosok agung yang berkuasa di Laut Selatan, dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Baiklah, mari kita simak bersama cerita legenda Nyi Roro Kidul. Pada zaman dahulu, di tanah kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Muningwangi. Ia memiliki seorang putri cantik bernama Putri Kandita. Kecantikannya tersohor ke seluruh negeri. Rambutnya hitam panjang, kulitnya halus seperti sirah, dan tutur katanya lembut. Namun, kecantikan Putri Kandita membuat Sri Raja dan anak-anaknya iri. Mereka takut jika nanti Putri Kandita yang akan diangkat menjadi pewaris tahta kerajaan. Karena itu, mereka menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan sang putri. Suatu hari, Sri Raja berpura-pura sakit dan memanggil seorang dukun jahat ke istana. "Dukun, aku ingin putri itu tidak bisa lagi dipuja-puja. Buatlah ia terkena penyakit yang menjijikan." "Baik, tuanku, dengan ilmu hitamku, kecantikannya akan sirna. Tubuhnya akan dipenuhi luka dan penyakit." Setelah mantra dibacakan, malam itu Putri Kandita merasa tubuhnya gatal dan panas. Ketika ia melihat ke cermin, kulitnya sudah berubah dipenuhi luka-luka bernanah. Keesokan harinya, rakyat gempar. Mereka melihat sang putri yang dahulunya cantik kini tampak menyedihkan. Banyak yang menjauh karena takut penyakit itu menular. Prabu Muningwangi sedih. "Anakku, apa yang terjadi padamu? Mengapa Tuhan memberi cobaan seberat ini?" Putri Kandita menangis. "Ayahanda, aku tidak tahu. Aku hanya bisa pasrah dan berdoa." Karena desakan rakyat dan rasa takut, akhirnya sang raja dengan berat hati berkata, "Anakku, maafkan ayah, tapi kau harus meninggalkan istana ini demi keselamatan rakyat." Dengan hati hancur, Putri Kandita meninggalkan istana. Ia berjalan sendirian tanpa arah melewati hutan, gunung, dan sungai. Setiap malam, ia menangis memohon pertolongan Tuhan. Suatu malam, ketika ia tertidur di bawah pohon besar, terdengar suara lembut dari langit. "Putri Kandita, jangan bersedih. Ini adalah ujian untukmu. Jika kau ingin sembuh dan menemukan takdirmu, pergilah ke arah selatan, ke tepi samudra. Di sana, air laut akan membersihkan segala penderitaanmu." Putri Kandita terbangun heran. "Suara siapakah itu? Ke selatan? Samudra? Baiklah, aku akan mengikuti petunjuk itu." Berhari-hari ia berjalan hingga akhirnya tiba di tepi Samudra Hindia. Ombak bergulung-gulung tinggi dan angin bertiup kencang. Namun, Putri Kandita tidak takut. Putri Kandita berdoa, "Ya Tuhan, jika ini memang jalan takdirku, aku pasrahkan diriku padamu." Lalu ia melangkah masuk ke laut. Ombak besar menyambutnya. Saat tubuhnya tersentuh air, keajaiban terjadi. Penyakitnya hilang, kulitnya kembali halus, dan wajahnya bersinar lebih cantik dari sebelumnya. Setelah itu, Putri Kandita tidak kembali ke daratan. Ia merasakan kedamaian di dasar laut dan mendengar bisikan para makhluk laut yang menghormatinya. "Engkaulah penguasa kami, Ratu Laut Selatan." Sejak saat itu, Putri Kandita dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan yang berkuasa atas semua makhluk laut. Ia menjaga keseimbangan laut dan hanya menampakkan diri kepada orang-orang tertentu yang dianggapnya pantas. Masyarakat percaya, siapapun yang datang ke Laut Selatan harus bersikap sopan, karena laut itu adalah wilayah Nyi Roro Kidul. Jika ada yang sombong atau tidak menghormatinya, maka ombak besar bisa datang tiba-tiba dan murka Sang Ratu Laut. Demikianlah cerita legenda Nyi Roro Kidul yang dapat saya sampaikan. Dari kisah ini, kita
Kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan, dan bahwa kesabaran serta ketulusan hati adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi ujian hidup. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan pengajaran bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.